Itu bukan baru. Sejak awal dulu sebelum saya masuk DPR memang dua itu. Kenapa? Karena kita kalau sebagai orang paham banget, paham sekali bahwa KUHP dan KUHP harus dirubah. KUHP satu produk kolonial, ya kita paham sekali. Kalau KUHP itu produk orde baru, kita tahu banget. Jadi advokat itu hampir gak ada harganya kalau menurut KUHP yang lama yang eksisting berlaku. Nggak boleh mendampingi kalau belum berstatus tersangka, benar nggak? Kadang-kadang ini, Bang Abed ini mendampingi klien udah pakai dasi, pakai jas, wanginya dari 5 meter udah tercium kan? Sampai di tempat mitra, nggak boleh dampingi klien. Maaf Pak, nggak mendampingi tersangka, itu ya Bang ya? Dibayar mahal kadang-kadang tapi nggak bisa bekerja. Gitu. Apalagi yang di grassroots, teman-teman. Saya sendiri advokat ya baik, mulai dari bawah ya. Kita paham sekali juga ini tidak dilindungi oleh KUHP yang ada saat ini, yang eksis sekarang. KUHP sekarang ini ya sangat-sangat tidak menghargai peran advokat dan peran hak tersangka. Karena itu misi utama kita adalah ya merubah itu semua. Kita tahu namanya hukum acara pidana itu mengatur antara negara melawan warga negara, konflik negara lawan warga negara dalam persoalan hukum. Warga negara itu adalah orang yang bermasalah dengan hukum yang diwakili oleh advokat. Kita berhadapan mendampingi rakyat ya yang berhadapan dengan negara. Rakyat mencari keadilan biasanya buta hukum, nggak punya duit, ya struktur struktur sosialnya rendah, berhadapan dengan negara yang powerful, punya hak menahan, menangkap, punya budget, punya aparat dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kalau tidak ada penimbangan kewenangan? Dia timpang selama ini. Teman-teman semua yang di sini pasti tahu sekali, begitu banyak orang yang sebetulnya tidak bersalah harus mendapatkan hukuman. Begitu banyak orang yang kesalahannya ringan tetapi dihukum berat karena tidak ada perlindungan maksimal dari advokat. Kemarin kan ribut-ribut soal kewenangan lembaga negara mana yang dirubah atau dikuatkan dalam KUHP baru. Kalau kita nggak perlu terus itu yang harus diperkuat itu warga negara. Warga negara di mana? Advokat. Jadi yang harus diperkuat dalam KUHP baru adalah advokat. Benar nggak? Setuju nggak yang perlu diperkuat adalah advokat? Bukan karena kita ego, bukan, tapi karena kita ini mendampingi rakyat mencari keadilan. Kenapa akhirnya pasal-pasal fundamental kita dobrak di KUHP? Tadinya baru kita mendampingi ketika berstatus tersangka, sekarang bisa. Tadinya mendampingi pun yang hanya bisa catat dengan diam. Dan tidak berargumentasi. Sekarang bisa mencatat, bisa berbicara, bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu dimasukkan di berita acara. Setuju nggak gitu? Kurang gagah apa lagi kita? Mendampingi pencari keadilan. Jadi bukan gagah-gagah ego profesi, bukan. Enggak. Kita mendampingi rakyat mencari keadilan. Hak tersangka diperkuat, ya kan? Harus ada CCTV dan lain sebagainya. Ini apa? Untuk mengontrol negara. Jangan sampai negara dan aparatur negara berlaku sewenang-wenang dalam menegakkan hukum. Kita paham ya, hukum masih menjadi persoalan sampai saat ini. Ya. Gimana memperbaikinya? Perbaikinya apa? Gimana perbaiki dia perkuat advokat, perkuat tak tersangka? Kuncinya itu. Bukan memindahkan kewenangan dari penyelenggara satu, saya kan ke penyelenggara negara lainnya, dari aparat ke aparat lainnya. Percuma ngapain? Kemarin sempat ada usulan, kalau nahan harus oleh hakim, harus persetujuan hakim. Di sana aja memperpanjang rantai oknum. Tadinya oknum itu mah penyidik, sekarang ada oknum penyidik, oknum hakim. Kasihan pencari keadilan. Tapi kalau advokat diperkuat, pra-peradilan diperkuat, hak untuk menahan, syarat-syarat penahanan itu dibikin seobjektif mungkin. Syarat penahanan kan yang sekarang berlaku kan kacau.
adanya apa? Ini yang paling diapal para pengacara nih, kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi tindak pidana. Hanya 3 kekhawatiran. Orang khawatir tidak bisa ditahan, ya kan? Ini kan kacau banget, gitu kan? Apa rumusan kekhawatiran apa? Sangat subjektif, super subjektif. Rakyat kita, ya kan? Para pencari keadilan itu bisa ditahan. Makanya kita bikin menjadi jauh lebih objektif adanya, ya, adanya apa namanya upaya melarikan diri. Kalau upaya kan jelas, misalnya dia pesan tiket pesawat, apa udah ada buktinya permulaannya, ada upaya menghilangkan alat bukti, harus ada tindakan konkretnya, ada upaya mengulangi tindak pidana, tambah berapa ketentuan lagi, ya banyak. Jadi 2 hal tersebut ya, menurut saya harus kita maksimalkan dalam KUHP ini. KUHP ini sudah cukup lama ya, pembahasannya sejak bulan Februari kemarin ya, sampai sekarang sudah bulan Desember, dan kita sedang berupaya semaksimal mungkin kalau bisa 1 Januari 2026 kita sudah berhitungan kali. Artinya ya 1 Januari 2026 ya, teman-teman mendampingi klien udah bebas menyampaikan keberatan, udah jauh lebih gagah daripada sekarang, menyampaikan keberatan, interupsi, ya, lalu penahanannya harus objektif mungkin. Nah ini yang tengah kita upayakan. Kami ya teman-teman, Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi itu mungkin sudah hampir 100 pihak yang kami dengar di Komisi 3. Teman-teman kan sudah hadir juga ke Komisi untuk menyampaikan pandangan. Saya pikir semua aspek sudah kita pertimbangkan. Ya. Memang nggak mungkin kita 100% drastis sebagaimana kita inginkan, nggak bisa juga begitu. Tapi yang jelas ya, menurut kami ketika KUHP ini dengan KUHP yang ada sekarang, profesi advokat sudah sangat jauh lebih terhormat daripada saat ini. Nggak ada momentum lain, teman-teman. Mohon maaf, ya Ketua Komisi 3 ini berganti memimpin Komisi 3 DPR RI. Tapi kalau orang yang memimpin Komisi 3 tidak berlatar belakang advokat, dia akan sulit memahami dan mengawal pengesahan KUHP ini. Mumpung sekarang ya, saya salah satu advokat yang kebetulan ditugaskan menjadi anggota DPR, jadi Ketua Komisi 3, gitu. Momentum seperti ini sulit sekali, gitu. Lihat aja, terakhir draft KUHP itu tahun 2012. Waktu itu udah mau disahkan tapi ribut tahun 2026. Baru 8 tahun untuk mulai lagi sampai ke siap untuk disahkan. Nah kalau momentum ini kan akhir tahun Pak ya, momentum ini kita gagal lagi mengesahkan KUHP, saya khawatir entah kapan kita disahkan. Kirim mandatnya kirim. Apakah 8 tahun lagi ya, apakah berapa tahun lagi nggak tahu. Kenapa? Karena kan ini prioritasnya di 2020 sampai Desember. Jadi kalau by Desember ini nggak disahkan, kita harus ajukan izin lagi. Kami sudah 2 kali masa sidang juga, sudah 3 kali masa sidang, izin lagi untuk membahasnya. Itu memerlukan lagi effort yang luar biasa. Jadi kita mohon doa, ya kami mohon doa dan sama-sama diikhtiarkan kalau bisa KUHP segera kita sahkan, ya. Kalau mungkin dalam minggu-minggu ini, ya beberapa hari ke depan, karena draftnya sudah ada, tinggal kita ada perubahan kita lakukan, sehingga kita sudah punya KUHP baru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.